latar belakang dari program ini karena ada beberapa studi yang juga Karsa lakukan dan juga studi-studi dari beberapa ilmuwan lainnya yang menyatakan bahwa ada sebuah keterputusan hubungan antara pengambil kebijakan dengan civil society organization. Jadi ini teman-teman NGO di sini kita sebut mengalami sebuah broken linkage dengan pengambil kebijakan. Nah dari sana bagaimana kita membuilding linkage itu, membangun sebuah jembatan hubungan antara mereka. Pelatihan ini diselenggarakan untuk itu. Sekitar 8 juta perempuan, 90% yang perempuan bisa mengakses itu. Jadi harus pakai tanda tangan suami. Bukan masuk dia ada termasuk Jadi metodenya partisipatif, kita menggunakan berbagai alat dari mulai metaplan, kertas plano, kemudian semua kita gunakan sehingga peserta bisa menyampaikan pengalamannya dan kemudian kita sama-sama merefleksi dan mengevaluasinya. Dinamikanya sangat menarik karena peserta sangat aktif dengan metode seperti ini. Setiap orang ingin menyampaikan seluruh pengalaman atau pembelajarannya selama beradvokasi bertahun-tahun, sehingga terjadi sebuah interaksi yang demikian menarik di dalam kelas pelatihan. Dan fasilitator kemudian mencoba merangkum berbagai pendapat yang berbeda-beda ini menjadi sebuah kesepakatan yang sama berdasarkan refleksi proses advokasi di masing-masing wilayah. Ya, saya pinjam botol airnya boleh Pak? Jangan disiram dong Mas Ade. Siapa yang percaya ini botol ini setengah berisi? Angkat tangan. Angkat tangan, setengah berisi. Siapa yang percaya bahwa botol ini setengah kosong? Angkat tangan. Jangan-jangan kita hanya kayak begitu, Mbak. Kita semua membahas hal yang sama sebenarnya. Tapi ada orang yang concern, udah terisi itu setengah, jangan ribut lagi. Sebagian orang mengatakan belum penuh itu, harus penuh. Nah, broken linkage itu mungkin nadanya di sini. Botol ini harusnya penuh. Saya bukan tidak mengatakan tidak berisi, tapi belum penuh. Ya, jadi diskusinya cukup kita tuntaskan sampai sana. Terima kasih. Kami di Karsa memulai dengan menyelenggarakan fokus group discussion dengan anggota DPR. Beberapa anggota DPR waktu itu kami datangkan, kami ajak bicara. Dari sana kami mengetahui kelemahan teman-teman di civil society organization. Jadi anggota DPR menyatakan bahwa diplomasi skill dari teman-teman CSO ini sangat lemah. Ketika kemudian mengajukan sebuah alternatif kebijakan, ketika mencoba mengkomunikasikan apa keinginannya, itu teman-teman lemah. Jadi nanti ada konsep dasar tentang komunikasi efektif, bicara efektif, bagaimana melakukan, dan praktek. Nah, dari situlah makanya keluar bahwa salah satu kebutuhan yang penting untuk peningkatan kapasitas terkait dengan effective speaking. Di sini teman-teman diajarkan tentang bagaimana sebenarnya melakukan sebuah komunikasi yang efektif. Dari mulai apa yang harus disampaikan, kemudian pilihan katanya harus seperti apa, ketika menyampaikan gestur tubuh atau sikap tubuh itu harus seperti apa, tatapan mata harus seperti apa, bagaimana supaya pesan itu ada jiwanya, tidak hanya sekedar bicara lalu kemudian seperti omong kosong. Nah,
hal-hal ini yang coba diajarkan ke teman-teman di organisasi masyarakat sipil. Humor juga penting, humor terkadang mencairkan ketegangan. Nah, apakah itu tadi cukup? Tidak, ternyata harus ada nonverbal. Oke, kita ngobrol, saya dengan menghadapi parlemen, tapi terus saya begini. Kan cibi-cibi. Ini adalah sikap tubuh yang cibi-cibi, sikap tubuh yang tidak enak dilihat. Sekarang kita masuk ke praktek. Pemerintah bagikan layanan kepada kami. Pertama-tama saya ingin menunjukkan bahwa saya sampaikan sebagai yang menjadi permasalahan di sini. Setelah pelatihan dilakukan, ternyata sekali lagi bahwa ini ternyata bukan sebuah hal yang mudah. Saya merasa bahwa teman-teman kita itu mencoba keluar dari kebiasaannya yang lama dalam berbicara di depan publik. Ada keberanian, ada usaha untuk mencoba, dan ada kejujuran di situ karena tidak dipersiapkan dalam waktu yang lama. Memang ada yang sangat perlu diperhatikan pada sisi pemilihan kata-kata, karena ketika kita bicara dengan orang itu cepat berlalu, itu tidak bisa dilihat kembali, sehingga pilihan kata-kata itu harus dilatih. Terkait dengan pelatihan ini, secara garis besar substansi sebenarnya luar biasa bagi saya pribadi. Terkait dengan kemampuan teknis yang mendukung, khususnya untuk effective speaking, itu sebenarnya lebih applicable untuk kita sebenarnya sebagai pelaku di lapangan dalam melakukan advokasi. Kita sendiri, saya pribadi itu sangat-sangat merasakan membutuhkan untuk keterampilan itu. Bagaimana ketika effective speaking itu sangat-sangat mendukung kerja advokasi kita menghadapi para policy maker. Pengalaman kita 3 hari ini bisa Saya berharap nanti saya mampu mengaplikasikannya, meningkatkan dari kemampuan yang kemarin ketika melakukan advokasi, tentunya harusnya lebih baik. Kalaupun tidak, pasti saya harus proses refleksi lagi. Untuk teman-teman di lembaga nanti biasanya kita memang selalu share agar itu tidak menjadi ilmu bagi kita sendiri. Jadi ada peningkatan selain secara personal, tentunya kan ke instansi atau lembaga juga harus berdampak secara organisasi seperti itu. Setelah mengikuti pelatihan ini dan beberapa pelatihan sebelumnya, teman-teman akan menggunakan cara-cara beradvokasi yang lebih baru, lebih mengejutkan dalam pengertian yang lebih positif, yang lebih mengikat, yang lebih bisa menjangkau kepada pembuat keputusan, intinya lebih efektif begitu. Harapan kami adalah ketika teman-teman kembali ke wilayahnya masing-masing, kembali ke daerahnya masing-masing, dan seperti biasa melakukan advokasi sesuai dengan fokus isunya masing-masing, mereka dapat menyampaikan apa yang menjadi aspirasi rakyat kecil kepada para pengambil kebijakan. Dengan ini tentunya secara penyampaian komunikasi mereka bisa lebih efektif lagi, dan kebijakan yang kemudian diambil bisa lebih berpihak kepada rakyat. Ini untuk mempercepat salah satu program. Banyak masyarakat yang
Ya, silakan Pak. Mulai. Yang kami hormati Bapak Ketua Dewan, Bapak Ketua Fraksi, Bapak-bapak anggota DPRD yang hadir di sini, ingin kami sampaikan bahwa pada kondisi saat ini bagaimana pengentasan kemiskinan nelayan dalam kategori peningkatan kesejahteraan nelayan, yang perlu kami sampaikan adalah ada sebuah keberpihakan pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi terhadap salah satu organisasi nelayan. Kami bukan mendiskreditkan salah satu organisasi nelayan, tetapi ini dalam posisi yang terjadi adalah kedekatan yang ada terhadap pemerintah bagi salah satu pengurus berikut anggota organisasi nelayan, menyebabkan program yang seharusnya diberikan kepada masyarakat luas nelayan itu diterima hanya beberapa dengan organisasi-organisasi yang selama ini memang bersahabat dengan pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi. Yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Ketua Dewan, Bapak Ketua Fraksi, kami terbuka bagi semua terhadap partai politik yang ada. Kami mengadukan nasib kami bahwa kami juga ingin memberikan sumbangsih terbuka kepada siapapun terhadap layanan dan monitoring dari fungsi dari Bapak anggota Dewan terhadap kami masyarakat nelayan dalam posisi pembelaan kami. Artinya saya tidak menyampaikan ini kepada salah satu fraksi atau lain sebagainya, tapi kepada Bapak anggota Dewan yang mungkin di belakangnya juga kita sampaikan siapa yang menarik programnya, yang membantu kami berikutnya memberikan layanan kepada kami. Paling tidak ada simpati dan sumbangsih partai politik, kewenangannya dan tugasnya terhadap kadernya yang menjadi sebuah etalase partai di legislatif ini. Kami berharap kepada Bapak Ketua Fraksi, berikut Bapak anggota Dewan yang lainnya, adalah yang kami sampaikan ini menjadi buah pikiran dan tindakan bagi Bapak-bapak semua untuk terjun ke lapangan, dan kami mohon dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak dan kepada teman-teman kami yang hadir di sini dari beberapa anggota pengurus nelayan. Kami tunggu waktu dan tempat, paling tidak jangan sampai memang berikutnya untuk tahun ke depan program-program itu tidak menyentuh kepada lapisan masyarakat yang memang saat ini membutuhkan dari program-program yang dicanangkan pemerintah. Saya mohon maaf atas mungkin penyampaian dari kami yang kurang berkenan di hati Bapak sekalian. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah Mas, bisa dimulai. Bapak-bapak, para ibu, anggota Komisi 4 DPR yang sangat saya muliakan. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih karena diberi kesempatan untuk bisa bertatap muka dan menyampaikan beberapa hal yang memang akan kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Karena memang waktu yang sangat berharga, saya tidak akan bicara panjang lebar, tetapi saya ingin bicara pada inti persoalan yang ingin kami sampaikan. Seperti kita ketahui, seminggu yang lalu kita membaca di koran, ada dua peristiwa. Anak lahir busung lapar. 2 minggu yang lalu kita juga membaca koran bahwa ada warga desa yang ditangkap karena mencuri. Dia mencuri karena memang kelaparan. Dari 2 peristiwa itu saya tidak ingin menyampaikan pokok persoalan hukumnya, tetapi ini akan menjadi fakta bahwa memang banyak di antara warga kita, warga desa yang masih miskin, masih kurang makan. 2 contoh yang kita baca di koran menunjukkan bahwa warga desa masih kelaparan. Walaupun kita tahu pemerintah yang telah didukung oleh
DPR telah mengadakan berbagai program untuk pengentasan kemiskinan. Saya kira persoalan-persoalan yang kita bisa tahu juga dari koran menunjukkan bahwa ada proses yang keliru di dalam proses-proses implementasi program-program penanggulangan kemiskinan dan kelaparan. Riset kami bersama dengan beberapa teman mengenai soal pangan menunjukkan bahwa program penerima bantuan melalui Gapotan ternyata tidak tepat sasaran. Saya kira nanti kita bisa sampaikan hasil riset ini kepada para Bapak Ibu anggota Dewan yang saya muliakan. Di samping ketidaktepatan sasaran, kita juga menemukan fakta bahwa tidak adanya koordinasi di antara sektor-sektor yang terlibat di dalam program penanggulangan kemiskinan itu. Masing-masing berjalan dengan sendiri-sendiri, masing-masing dengan programnya sendiri-sendiri, tidak pernah tahu antara sektor yang satu dengan sektor yang lainnya. Terima kasih Pak Wangsit, kami akan menampung. Sudah 3 menit. Jadi bisa lebih bebas. Baik, kalau dalam hal ini kita dalam posisi mungkin public hearing ya, public hearing kemudian diterima oleh DPR, kemudian dipersilakan di forum gitu lah. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten, Bapak Pimpinan DPRD dan Bapak Ketua Fraksi dan Bapak Ketua Komisi yang saya hormati. Pertama kami sampaikan terima kasih atas ketersediaannya memberikan cukup waktu bagi kami untuk setidaknya menyampaikan beberapa hal yang cukup menjadi persoalan bagi kami. Ada beberapa hal yang perlu untuk saya sampaikan sebagai setidaknya keresahan yang selama ini dialami oleh publik. Pertama adalah soal isu pendidikan dan soal kesehatan yang saya kira dalam faktanya perjalanan tahun tidak pernah kemudian mengarah pada pada arah perbaikan dan masih masih nampak monoton. Oleh karena itu melalui forum ini setidaknya ada penyamaan persepsi dan ada usaha bersama bagi kita ataupun komitmen bersama untuk melakukan upaya pembenahan di sektor pendidikan dan sektor kesehatan. Perlu kami sampaikan bahwa soal isu pendidikan yang selama ini menjadi persoalan bagi masyarakat dan penting untuk diketahui oleh Bapak anggota DPR. Pertama adalah soal infrastruktur, bahwa selama ini kemudian alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur itu tidak merata, tetapi lebih bersifat lebih bersifat tidak merata karena ada satu kecenderungan sekolahan yang satu itu secara fasilitas dan infrastruktur lebih memadai ketimbang sekolahan yang lain. Nah, saya kira Dinas Pendidikan harus punya yang namanya basis kebutuhan, bukan kemudian polanya adalah pola relasi, kemudian sekolah punya relasi dengan dinas, lalu sekolah itu dapat bantuan, tetapi bahwa harus ada data pendukung bagi Dinas Pendidikan untuk setidaknya mengetahui skala kemampuan dan kebutuhan yang dialami oleh setiap lembaga pendidikan di daerah. Yang kedua adalah soal transparansi dana BOS yang selama ini publik tidak cukup tahu alokasi anggaran dana BOS itu sejauh mana dan alokasinya untuk apa saja, karena memang selama ini agak cenderung tertutup sehingga banyak kemungkinan ketika ini tidak dilakukan upaya transparansi terjadi yang namanya adalah penyelewengan. Yang ketiga adalah soal kesejahteraan guru swasta yang selama ini ada kerancuan dan ketidakseimbangan antara yang dialami oleh guru swasta dan guru di sekolah negeri. Nah, sehingga melalui isu ini DPRD dapat mampu untuk menata proses anggaran yang selama ini kemudian tidak mengenai beberapa isu-isu penting yang menjadi prioritas bagi kami, seperti adalah soal kesehatan guru swasta. Sehingga ke depan harapannya adalah bahwa ada skala prioritas anggaran yang bisa untuk dialokasikan ke pos kesehatan guru yang selama ini banyak terabaikan, meskipun secara beban dan tanggung jawab
sama antara guru swasta dan guru negeri. Terima kasih Mas, waktunya habis. Saya kira isu itu yang mendesak untuk kemudian Bapak anggota DPR bisa menindaklanjuti dalam proses regulasi dan kontrol terhadap kebijakan daerah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kebaikan kita bersama dan mengarah pada perubahan pembangunan di daerah yang lebih baik. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dewan, Bapak-bapak yang ada di DPR. Sebelumnya saya mau menyampaikan, saya punya pengalaman Pak dulu disuruh lomba pidato, saya nggak bisa. Saya pakai untuk pantun, dan kesempatan itu malah saya yang menang gitu. Jadi kesempatan ini saya pergunakan betul-betul untuk pidato, karena ada pesan penting yang diwakilkan terhadap saya dari kelompok ibu-ibu basis yang menurut saya saya berharap forum ini bisa menampung keluhan-keluhan dari ibu-ibu desa tentang bagaimana sih bisa mengakses dana kredit usaha rakyat itu, yang kalau istilah ibu-ibu di kampung itu kur gitu Pak. Jadi melalui forum yang sangat terhormat ini dan sangat memberi kesempatan bagi kami ibu-ibu basis, saya berharap bapak-bapak dan ibu-ibu yang berada di anggota dewan dapat menampung keluhan ibu-ibu tentang sulitnya mengakses dana kur, kemudian informasinya tidak merata di kalangan ibu-ibu desa gitu. Ibu-ibu desa hanya mendengar sekilas tentang kur itu di TV-TV yang tidak secara detail menyampaikan informasi itu. Tapi melalui forum ini saya berharap Bapak dan Ibu yang ada di anggota dewan mampu untuk menyampaikan, karena informasi yang saya dapat bahwa KUR itu dipercayakan oleh pemerintah, dikelola oleh bank-bank yang sudah ditunjuk oleh pemerintah, yang dengan syarat-syarat sudah tersusun secara formal. Nah, syarat-syarat itu yang mempersulit ibu-ibu khususnya perempuan untuk mengakses dana-dana itu. Jadi melalui forum ini saya mewakili ibu-ibu basis berharap bisa ditampunglah keluhan ibu-ibu untuk bisa mengakses dana KUR tersebut. Saya pikir itu. Terima kasih waktunya Bapak Ibu. Saya akhiri penyampaian keluh kesah ibu-ibu yang ada di desa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum dilempar, Ya udah, silakan. Ya, hidup rakyat. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera pada Bapak Ibu pimpinan DPRD dan seluruh perangkatnya di Komisi 4. Di sini saya hadir bersama rekan-rekan YSKK ingin membicarakan hal-hal yang sangat kami menilainya sebagai sebuah urgensitas untuk optimalisasi dana BOS di lapangan, khususnya komite sekolah dan dewan pendidikan di tingkat kabupaten kota. Komitmen pemerintah tentang peningkatan kualitas pendidikan sesuai pembangunan milenium di 2015 nanti, dan seluruh komitmen Kementerian Pendidikan untuk peningkatan kualitas pendidikan bagi generasi, salah satunya adalah program dana BOS. Ternyata di lapangan menurut studi dan pengalaman program yang kami jalankan di 2 kota kabupaten, Kabupaten Gunung Kidul Provinsi DIY dan Kota Surakarta, di 8 sekolah masing-masing
SD dan SMP ternyata di sekolah, khususnya komite sekolah, tidak memahami secara menyeluruh tentang juknis BOS dan prinsip-prinsip dasar tentang pengelolaan dana BOS, sehingga banyak penyelewengan, baik itu yang kapasitasnya atau dimensinya itu penyimpangan, bahkan ke arah penggelapan. Kemudian yang kedua adalah Dewan Pendidikan Kota. Dewan Pendidikan Kota tidak serta-merta melihat penyelewengan dan ketidaksesuaian pengelolaan dana BOS terhadap juknis ini sebagai sebuah hal yang harus segera ditanggapi lewat forum-forum koordinasinya. Dari dua permasalahan itu kita melihat titik lemahnya adalah pada desain juknis yang belum mengatur bagaimana tentang kesiapan komite sekolah dan Dewan Pendidikan di kota kabupaten itu untuk mengkoordinasikan seluruh permasalahan BOS, sehingga peningkatan sumber daya manusia di komite sekolah itu sangat penting sebelum periode anggaran berjalan setiap pencairan anggaran BOS per tahunnya. Kemudian untuk Dewan Pendidikan Kota juga diberikan peningkatan SDM sebagai upaya untuk dapat mengkoordinasikan sesegera mungkin jika ada pelanggaran atau ketidaksesuaian pengelolaan dana BOS di sekolah. Itu masukan kami, semoga bisa bermanfaat untuk disampaikan ke pemerintah. Terima kasih. Kamu nutupi gambarku soalnya ya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami, pada Bapak Parlemen yang kami hormati dan teman-teman semua yang hadir di sini. Kami dari Yayasan Satu Karsa akan menyampaikan temuan kami, optimalisasi BOS melalui pengawasan berbasis masyarakat. Kita berdasarkan temuan yang kita hasilkan bahwa dari kajian di 8 sekolah dasar dan sekolah menengah pertama masih terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan BOS. Berdasarkan laporan studi Learning Curve Report di Harian Kompas tanggal 10 Januari 2013 disampaikan, posisi pendidikan Indonesia itu menduduki peringkat 5 ke atas, 5 terbawah setelah Vietnam. Sungguh ironis sekali bahwa bangsa kita ini yang begitu kaya akan sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya alam, menduduki posisi terbawah dengan teman-teman kita yang di Asia ini. Salah satu temuan kami menghasilkan sebuah alternatif rekomendasi model untuk pengelolaan BOS tersebut akan menjadikan tambahan untuk teman-teman parlemen, semoga menjadikan input sehingga akan menjadikan bahan perbaikan untuk sistem pendidikan di negara kita. Saya mengutip salah satu perkataan para ahli, disampaikan bahwa maju tidaknya bangsa kita dilihat dari sistem pendidikannya. Sekian, terima kasih atas waktu yang diberikan. Salam sejahtera. Salam, selamat sejahtera, selamat siang bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Ketua Dewan, Bapak Ketua fraksi, Puksih, dan teman-teman semua yang hadir pada siang hari ini. Saya bersama dengan teman-teman akan menyampaikan kepada Bapak-Bapak Dewan terhormat soal hasil riset temuan kami di daerah-daerah kami soal pelayanan kesehatan, lebih khusus di Jampersal. Di daerah kami, presentasi pelayanan kesehatan di daerah kami, lebih khusus pada kematian ibu dan anak itu cukup tinggi. Dan di riset kami soal Jampersal secara khusus, kami menemukan bahwa ada produk yang dikeluarkan oleh Menex itu sebenarnya sangat baik, tapi implementasi di daerah kami dalam penjabarannya itu masih sangat jauh dari harapan. Untuk itu hadir pada siang hari ini untuk bersama-sama dengan Bapak Dewan, dia memiliki power yang cukup untuk turut mengintervensi
agar berapa instansi yang terkait agar cukup peduli dengan program ini, sehingga tujuan untuk membuat masyarakat itu menjadi sehat, lebih khusus pada ibu dan bayi, untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak itu bisa dapat tercapai. Sehingga kami mohon bantuan daripada Bapak-Bapak Dewan untuk berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait agar supaya menginsentifkan atau mempedulikan program ini supaya bisa berjalan dengan baik. Karena sebagian kepala daerah di daerah kami itu sepertinya tidak peduli dengan program ini, acuh tak acuh dengan program ini, sehingga dana yang digelontorkan itu cukup besar, tetapi capaiannya masih jauh dari harapan. Mungkin itu harapan kami, sehingga kami sangat membutuhkan intervensi daripada Bapak-Bapak Dewan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak dan Ibu anggota Komisi 4 di bidang pertanian. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan sedikit aspirasi dari kami yang harapannya walaupun sedikit bisa memberikan satu dampak yang besar ke depannya dalam kaitan dengan pertanian dan pangan di Indonesia. Saat ini berkaitan dengan pertanian telah banyak yang terjadi, seperti petani yang kekurangan bahan-bahan untuk melakukan produksinya. Nah, salah satu untuk bisa memberikan solusinya dari kami, banyak kajian yang telah kami lakukan juga bahwa pertanian organik merupakan salah satu dari solusi untuk petani mendapatkan bahan-bahan organik yang lebih mudah, karena untuk menghasilkannya sendiri, kemudian bisa lebih sehat juga untuk dirinya dalam berproduksi. Selain itu juga bisa menghasilkan pangan yang sehat karena tidak menggunakan bahan-bahan kimia. Untuk itu kami mohon kepada Bapak dan Ibu anggota komisi untuk bisa lebih memperhatikan pentingnya pengembangan dari pertanian organik tersebut di Indonesia. Namun apa yang terjadi, hasil kajian kami juga menemukan bahwa perhatian dari Bapak Ibu, terutama pemangku kebijakan, sepertinya masih kurang untuk bisa lebih mengembangkan pertanian organik tersebut, seperti anggaran yang kurang, kemudian program-program kebijakan yang tidak mengena ke sasaran. Untuk itu kami memohon kepada Bapak dan Ibu beberapa rekomendasi dari kami untuk bisa diperhatikan dan untuk diwujudkan. Di antaranya agar anggaran dari pertanian organik untuk bisa lebih meningkatkan program-programnya itu bisa ditingkatkan, dan juga program-program kebijakan tersebut. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ini salah satu forum yang sangat saya tunggu untuk menyampaikan sesuatu yang penting dari masyarakat. Terkait dengan implementasi program penanggulangan kemiskinan di kota ini, kita dari ASPUK perwakilan daerah banyak menemukan permasalahan
atas implementasi program-program penanggulangan kemiskinan di kota ini, terutama untuk kelompok perempuan, di mana akses untuk mendapatkan dana tersebut ada, namun untuk peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh pelaku usaha yang kurang dilakukan oleh pihak pemerintah. Dan kejanggalan lain yang kita dapat adalah walaupun penerima manfaat itu sekitar 7.000, 5.000-nya diantaranya perempuan, tapi tidak ada satupun usaha yang berjalan secara berkelanjutan. Jadi selain itu juga ada program yang tidak tepat sasaran. Tidak tepat sasaran di sini artinya program ini seperti dipaksakan. Jadi masyarakat seperti dipaksa untuk meminjam, padahal si masyarakat itu tidak butuh dengan uang itu. Saya ingin tekankan di sini bahwa partisipasi perempuan masih sangat minim untuk proses-proses dalam implementasi program penanggulangan kemiskinan tersebut. Jadi di sini saya ingin menekankan agar pihak pengambil kebijakan bisa melakukan monitoring langsung kepada eksekutor yang melakukan program-program ini di lapangan, sehingga keterlibatan perempuan bisa lebih maksimal, mereka bisa menikmati hasil dari program-program tersebut secara keseluruhan. Jadi intinya adalah untuk program penanggulangan kemiskinan di kota ini agar supaya memperlakukan kuota keterlibatan perempuan dalam partisipasi, akses, serta pengambilan keputusan yang berkaitan dengan program-program tersebut. Demikian dari kami. Jika ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Kebetulan maksudnya dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan bagaimana melihat maksudnya APBD studi kasus di Kota Pontianak, APBD TA tahun 2013 belum berpihak kepada masyarakat. Di sini di mana amanat konstitusi bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara itu sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang, dilaksanakannya secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Sementara saya lihat untuk berdasarkan analisis Fitra bahwa APBD tahun 2013 Kota Pontianak itu masih berpihak untuk birokrasi. Di sini berdasarkan analisisnya APBD Kota Pontianak itu 50% dari total APBD-nya itu diperuntukkan untuk belanja pegawai. Sedangkan untuk belanja modalnya hampir 80% APBD tahun 2013 di Kota Pontianak itu hanya untuk kepentingan birokrasi. Sementara untuk dinas pendidikan itu hanya, bukan dinas pendidikan, untuk urusan pendidikan itu 36%, sedangkan untuk pemberdayaan perempuan itu hanya 1% dari total APBD. Dan kita menganalisis lagi untuk belanja makan dan minum untuk APBD tahun 2013 Kota Pontianak itu hampir mencapai 22 miliar. Sedangkan untuk pemberdayaan perempuan itu hanya 5 miliar. Jadi di sini terlihat bahwa APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2013 itu tidak berpihak kepada masyarakat. Sementara kami merekomendasikan supaya legislatif dan eksekutif agar anggaran pendidikan dan kesehatan itu lebih diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat dan tidak terlalu banyak untuk kepentingan birokrasi. Mungkin itu aja yang. Terima kasih. Selamat siang Bapak Dewan yang terhormat dan Ibu. Terima kasih waktu yang diberikan dan kesempatannya hari ini dalam kita bisa berjumpa dan dapat sharing. Kita ketahui bahwa pendidikan merupakan sangat penting. Dalam beberapa hal ini pemerintah membuat program untuk pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini itu ada beberapa hal yang membuat resah bagi kami.
yaitu terdapatnya pungli-pungli di badan pemerintah. Maksudnya dalam hal ini seperti kayak kita mendapatkan dari sekolah itu mendapatkan dana hibah, kemudian dipotong sebesar 25% dari setiap sekolahan yang mendapatkan dana hibah tersebut. Tetapi dalam LPJ-nya kita harus mempertanggungjawabkan sebesar 100% dana yang kita terima. 25% dari setiap sekolah-sekolahan yang dipotong tersebut mereka menanggapi karena 25% ini dana tersebut dipakai untuk kegiatan kayak untuk keterampilan guru-guru yang akan dibuat peningkatan capacity building. Dana hibah tersebut diberikan tidaklah secara utuh. Kemudian jika diminimalisir pungli-pungli tersebut, kami harap dana yang tadinya untuk pungli-pungli tersebut bisa diminimalisir, kemudian untuk biaya operasional sekolah. Sekian Bapak Ibu, terima kasih. Jadi nervous. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Pimpinan Komisi 5 DPR RI, yang terhormat Bapak dan Ibu anggota Komisi 5 DPR RI, yang terhormat Bapak dan Ibu dari organisasi kemasyarakatan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat-Nya kita dapat berkoordinasi dalam rapat dengar pendapat umum tentang manajemen banjir di Indonesia. Bapak pimpinan yang terhormat, seperti kita ketahui, wilayah negara Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerusakan harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional. Dalam 1 bulan terakhir ini, musim banjir terjadi di banyak tempat. Hujan secara terus-menerus mengakibatkan kapasitas sungai tidak mampu menampung airnya. Data yang dihimpun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2012, terdapat 14 wilayah di Indonesia yang dilanda banjir, antara lain Pandeglang, Lebak, Serang, Kota Cirebon, Tangerang, Pati, Bojonegoro, Lamongan, Nganjuk, Sambas, Kutai Barat, dan Kutai Negara. Bapak pimpinan yang terhormat, kebijakan pemerintah dalam manajemen banjir selama ini dilakukan masih mengedepankan tanggap darurat, yakni bagaimana membuang air secepat-cepatnya. Secara teknis pengairan, kebijakan tersebut bertentangan dengan manajemen banjir. Karena hakikat air yang seharusnya dipakai, maka ketika air tidak digunakan dengan baik, tidak terserap ke dalam tanah, maka terjadilah banjir. Dalam pandangan kami, seharusnya kita menampung air selama-lamanya untuk pemanfaatan hajat hidup orang banyak seperti pemenuhan kebutuhan pangan, irigasi, dan kebutuhan menghijaukan bumi sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Pasal 33. Maka menyikapi bencana banjir yang terjadi bertubi-tubi saat ini, kami mengharapkan agar Bapak Pimpinan bersama anggota DPR RI dapat mempertimbangkan masukan kami. Pertama, manajemen banjir di Indonesia harus dilakukan dengan melibatkan lintas sektor, dengan memperhatikan berbagai kepentingan. Kedua, dalam kebijakan terkait manajemen banjir di Indonesia, kami mengharapkan pemerintah harus mengikut sertakan partisipasi masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasinya. Karena pembangunan infrastruktur akan memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan struktur sosial di masyarakat. Dan terakhir, kebijakan manajemen banjir jangan hanya dilakukan di hilir, namun juga harus ada kebijakan anggaran untuk melakukan manajemen banjir di hulu dengan optimalisasi anggaran untuk daerah resapan air. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang
saya hormati Bapak Ketua Komisi 6 DPR RI, yang saya hormati Bapak Ibu anggota Komisi 6. Sebelum saya menyampaikan unek-unek saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Sri, organisasi saya dari Hapsari. Kami bergerak di bidang pemberdayaan perempuan. Nah, yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah saat ini kan banyak program pemerintah untuk pengentasan kemiskinan. Salah satunya pemberian kredit usaha untuk usaha mikro menengah gitu. Yang kalau di tren sekarang ini sering disebut dengan kredit usaha rakyat. Nah, dari hasil pemantauan Hapsari gitu, bahwasanya kredit usaha rakyat yang dicanangkan pemerintah itu belum tersosialisasi dengan baik ke seluruh lapisan masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum tahu apa itu kredit usaha rakyat, bagaimana mengakses, terus syarat-syaratnya, skim atau berapa yang bisa dia akses gitu, misalnya dari 5 juta atau berapa juta itunya yang mereka sendiri belum tahu. Pada pelaksanaannya sendiri, dari beberapa hasil jajak pendapat gitu, beberapa orang yang mendapatkan akses KUR itu lebih pada, kalau kita bilang pengusaha-pengusaha kelas menengah ke atas gitu. Nah, kami ingin mengajak ke Bapak Komisi 4 beserta Ibu dari semua yang ada di yang ada di Komisi 6, bagaimana kita bersama-sama melakukan pengawasan terhadap penyaluran kredit usaha rakyat gitu. Kami dari Hapsari siap membantu melaksanakan pengawasan, baik ada di beberapa kabupaten anggota Serikat Hapsari yang bersedia untuk membantu melakukan pengawasan untuk program tersebut. Demikian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang kepada Bapak dari pimpinan Komisi 7 DPR RI dan kepada para semua anggota komisi. Perkenalkan, nama saya Reynaldo, saya dari Lembaga Riset Indonesian Center for Environmental Law. Dari sini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan berbagai permasalahan isu-isu yang sedang kita hadapi dalam beberapa hari belakangan ini. Yang pertama, mungkin masih ingat di benak kita mengenai masalah banjir yang dimana menggenangi ibu kota, dan kita tahu betapa lumpuhnya perekonomian masyarakat akibat masalah banjir tersebut. Kita juga tahu bagaimana masalah-masalah bencana alam lainnya seperti tanah longsor yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Mungkin saya langsung pada poin utama saya, yaitu adalah permasalahan-permasalahan ini muncul karena tidak adanya, menurut dari kajian kami, peran eksekutif yang kurang maksimal. Dalam hal ini kita langsung mengatakan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup sebagai eksekutif yang bertanggung jawab dalam hal ini harusnya mempunyai peran yang optimal untuk mendukung bagaimana upaya pencegahan terhadap masalah-masalah lingkungan hidup. Hasil kajian kami mencatat bahwa implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perundang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang tidak tepat yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, atau mungkin bahasanya kurang maksimal, itu membuat bagaimana upaya penanggulangan masalah bencana alam kurang berlangsung dengan baik. Contohnya seperti kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS dan beberapa hal-hal lainnya itu yang harusnya dibuat peraturan pelaksananya menurut amanat dari undang-undang tersebut juga belum dibuat. Karena bagaimanapun juga peraturan pelaksana ini akan menjadi sebuah ujung tombak dari sebuah undang-undang, dan bila undang-undang tidak punya peraturan pelaksana maka menjadi undang-undang sangat ompong. Dalam hal ini saya ingin menekankan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa legislatif dalam hal ini punya fungsi yang sangat-sangat menentukan. Dalam hal ini saya mengatakan bahwa Bapak dan Ibu dapat memberikan panduan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dalam hal ini, bagaimana mereka melaksanakan
atau mengimplementasikan secara real Undang-Undang Lingkungan Hidup demi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Kami memberikan suatu pandangan dan mungkin kita nanti akan bisa berbicara lebih lanjut bagaimana jika kita membuat semacam anotasi terhadap Undang-Undang Lingkungan Hidup. Anotasi ini akan bersifat implementasi bagaimana pelaksanaan dari Undang-Undang Lingkungan Hidup itu sendiri. Dan ini akan menjadi produk DPR dan akan meningkatkan citra DPR, karena DPR tidak hanya sebagai pembuat undang-undang, tapi juga DPR adalah sebagai lembaga yang bisa membuat undang-undang itu bersifat implementasi. Dalam hal ini DPR juga akan membantu eksekutif dalam melaksanakan perannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Siang Bapak Ketua DPR. Tanpa memperpanjang waktu, saya langsung kepada maksud dan tujuan saya datang untuk bertemu Bapak. Saya Megi Kalasi dari PR NTT. Mengingat kasus yang terjadi beberapa waktu yang lalu terkait penolakan dari Rumah Sakit WZ Yohanes terhadap beberapa pasien, yang salah satunya Ibu Victoria Leoanak, yang dengan alasan belum memenuhi unsur kedaruratan, sehingga dia dipulangkan, bahkan lebih tepatnya diusir dari rumah sakit dan terpaksa harus tinggal di kos suaminya dalam beberapa waktu, dan kondisinya makin parah, sehingga kita dari PR NTT bersama beberapa media berusaha mempertemukan pihak keluarga dan rumah sakit untuk pasien Ibu Victoria ini dijemput karena kondisinya makin buruk. Dan dari pihak rumah sakit pun waktu itu bersedia untuk menjemput kembali Ibu Victoria walaupun kondisinya sudah parah. Sehingga pada kesempatan ini saya meminta kepada Bapak Ketua DPR bersama anggotanya untuk memantau kinerja dari pemberi pelayanan kesehatan sehingga kasus seperti ini tidak terulang lagi, terutama khususnya yang kasus sebelumnya yang dimana Bapak ada seorang pasien lagi yang ditolak sebelum Ibu Victoria, menyebabkan Bapak Gregory Seran pasien itu meninggal karena ditolak dengan alasan tidak sesuai prosedur, tidak membawa surat rujukan dari kabupaten ke provinsi. Sehingga di sini kita meminta agar Bapak mengawasi kinerja mereka dan mengutamakan kemanusiaan daripada prosedur. Karena nyawa manusia lebih penting dari segala administrasinya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih. Audisi sambung karena itu. Lain yang hadir hari ini, saya dari ASPU, perwakilan untuk di wilayah Kalimantan. Lembaga kami berjejaring, jadi kami di lembaga PPSW Borneo, nama saya sendiri Rosmaniar. Adapun beberapa hal yang ingin kami sampaikan dalam waktu sekarang ini, kita ingin melihat sebenarnya ada peluang usaha UMKM untuk kelompok perempuan yang kita mitra bersama kita untuk dampingi untuk penguatan itu. Seperti kita ketahui bersama, skup ini di Kota Pontianak. Kota Pontianak itu kalau dari data BPS yang kita lihat, penduduk miskin semakin bertambah. Kemudian juga dari penduduk miskin yang semakin bertambah itu dari jumlah total perempuan yang ada di Kota Pontianak itu sekitar 60% dari 400 sekian, 4 juta sekian dari penduduknya.
Kota Pontianak sebenarnya melalui program penanggulangan kemiskinan ini ada regulasi atau kebijakan yang sudah dibuat oleh Bapak Wali Kota untuk penanggulangan kemiskinan. Jadi ada tim koordinasi penanggulangan kemiskinan yang sudah dibentuk. Berdasarkan itu, ini untuk mempercepat salah satu program terutama untuk perempuan di sana, itu juga berdasarkan PP nomor 15 tahun 2010. Antara lain dari 3 hal yang menjadi canangan di situ sebenarnya adalah peningkatan untuk masyarakat miskin, kemudian untuk pengembangan keberlanjutan usaha, juga peningkatan kebijakan program untuk penanggulangan kemiskinan. Sebenarnya di sini dari tim itu yang sudah dibentuk ada 18 SKPD yang menanganinya. Namun dari hasil diskusi kita bersama kelompok perempuan dan bersama teman-teman jaringan di Kota Pontianak, belum banyak ternyata program-program untuk penanggulangan kemiskinan yang ada di 18 SKPD itu yang langsung menjaring untuk masyarakat miskin, apalagi perempuan. Jadi dalam hal ini kami berharap atau meminta kepada pemerintah setempat melalui DPRD dan dinas terkait di sini, sebaiknya memang ada peningkatan untuk usaha, terutama usaha untuk meningkatkan produksi, terutama produksi modal dan akses pasar yang dibutuhkan oleh masyarakat di sini. Kami harap itu bisa diperhatikan. Kemudian juga akses untuk peminjam atau akses modal yang dapat diberikan dari SKPD yang ada. Dan satu lagi, saya pikir dari amanah ini, dari PP ini ada kewajiban pemerintah di sini. Silakan. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita. Saya menyampaikan program yang saat ini sedang saya dan tim kerjakan. Sebelumnya rekan saya dalam satu tim sudah menyampaikan tentang program kami dan saya mencoba untuk menyampaikan hal yang sama tapi dengan poin yang berbeda. Program kami adalah pembentukan anotasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, yaitu Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Nah, background dari pembuatan anotasi ini adalah ketidakjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 itu. Ketidakjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 itu, sehingga lembaga kami mencoba untuk membuat anotasi. Seperti yang kita ketahui, Indonesia menganut sistem hukum Eropa kontinental, di mana undang-undang adalah salah satu unsur yang sangat penting. Sehingga ketika undang-undang tidak jelas, kita mencoba untuk mencari peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sejauh ini tidak ada peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang lebih rinci menjelaskan tentang undang-undang ini, sehingga terjadi ketidakjelasan. Oleh karena itu, lembaga kami ingin membuat anotasi ini, dan kami berharap ada kerjasama dengan Komisi 7 DPR dalam membuat anotasi ini, karena dalam program ini kami membutuhkan beberapa tools seperti risalah sidang, DIM, dan kami juga membutuhkan sejarah pembentukan undang-undang ini. Terima kasih. Selamat siang. Instan, ngambil topiknya juga instan. Jadi mohon maklum kalau ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu, pimpinan Komisi 8 DPR RI, kepada yang terhormat Bapak, Ibu anggota Komisi 8 DPR RI, dan kepada yang terhormat pula kepada Bapak dan Ibu dari organisasi kemasyarakatan. Perkenalkan, nama saya Laila Hanim. Saya dari pimpinan Pusat Muslimat NU yang terletak di Jakarta, dan kita ada permasalahan nih Pak Bu yang kita hadapi di organisasi, dan kebetulan memang banyak anggota kita ini mengeluhkan mengenai pewakafan. Jadi saya dalam hal ini kita berhadapan dengan Komisi 8 karena
salah satu unsur penting dalam perwakafan adalah ikrar wakaf. Jadi ikrar wakaf itu merupakan pernyataan dari orang yang berwakaf yang kita sebut sebagai wakif kepada pengelola atau manajemen wakaf yang kita sebut nazir tentang kehendaknya untuk mewakafkan harta yang dimilikinya guna kepentingan atau tujuan tertentu. Nah, ikrar wakaf sampai tahun 2004 ini memang disahkan oleh pejabat yang terletak di setiap kecamatan, yaitu pejabat pembuat akte ikrar wakaf. Kenapa adanya ikrar wakaf? Karena memang agar di kemudian hari tidak ada perselisihan antara ahli waris wakif kalau apabila si wakif tersebut sudah meninggal dunia dan nazir yang mengelola wakaf dari wakif tersebut apabila nazir tersebut telah meninggal dunia dalam hal penguasaan wakaf. Yang menjadi permasalahan di sini seringkali dan itu dialami oleh anggota teman-teman kita yang ada di Muslimat, itu tidak adanya keseriusan dari pihak pejabat ikrar wakaf dalam memberikan ikrar tersebut atau sertifikat. Jadi kalau kita mewakafkan sesuatu harta benda kita itu kan ada sertifikat. Kadang-kadang mereka itu menggandakan atau padahal di situ hukum Islam itu ikrar wakaf hanya diucapkan sekali. Tapi kenapa dalam kenyataannya itu di KUA banyak mengeluarkan wakaf dengan harta benda yang sama itu kepada wakaf yang lain, sehingga banyak terjadi sengketa di pengadilan segala macam yang pada saat ini saya lihat datanya itu kalau di seluruh Indonesia itu ribuan kasus tentang perselisihan antara sengketa ini. Saya mohon sekali kepada pihak Komisi 8 DPR RI untuk mempertegas masalah ini karena ini berlarut-larut kalau kita tidak seriuskan. Saya harap kami harap dari Muslimat NU ada ketegasan berupa undang-undang yang mengatur mengenai ketegasan mengenai pewakafan ini. Untuk itu terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.